Selamat bertemu lagi teman-teman dalam kajian tentang Pancasila. Topik kita kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang sering juga disebut sebagai ideologi bangsa. Marilah kita mulai perbincangan dengan pengertian atau definisi ideologi. Di antara banyak definisi, saya mencoba meringkasnya sebagai seperangkat nilai dan norma atau filosofi hidup yang dijadikan landasan dalam mencapai tata kehidupan ideal yang dicita-citakan. Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang sangat penting. Meminjam pandangan Paul Ricoeur, ideologi berfungsi sebagai citra atau jati diri kolektif bangsa. Kemudian juga sebagai penghubung antara impian para founding fathers dengan generasi penerus. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan akan kebenaran perjuangan bangsa. Sementara itu, Roland B.F. Pasaribu memandang fungsi ideologi adalah sebagai dasar, yaitu nilai yang digunakan sebagai fondasi bagi semua kegiatan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah pengarah, yaitu pengatur dan pengendali kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwujud norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar tujuan bersama dapat tercapai. Kemudian yang ketiga sebagai tujuan, yaitu muara bagi semua kegiatan berbangsa dan bernegara. Dari pengertian dan fungsi itu ada dua unsur utama yang penting untuk kita perhatikan, yaitu tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Tujuan atau cita-cita adalah tata kehidupan ideal yang hendak diwujudkan bersama. Di pihak lain, cara dalam konteks ini adalah gerakan baik politik, sosial, ekonomi maupun budaya yang diadakan untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut. Teman-teman, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tujuan itu sudah diformulasikan dalam wujud Pancasila. Barangkali teman-teman bertanya, Pancasila kan ada 5 sila. Sila manakah yang terpenting untuk segera diwujudkan atau dicapai? Sebagai pribadi, teman-teman boleh memilih sila manapun sebagai tujuan, baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ataupun keadilan. Bahkan teman-teman juga boleh mengkombinasikan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Akan tetapi, kalau teman-teman menjadi pemimpin publik atau pejabat publik, tidak ada pilihan lain kecuali adil makmur. Mengapa? Karena tujuan itulah yang sudah ditetapkan oleh para founding fathers sebagai prioritas utama untuk diwujudkan. Marilah kita lihat reason atau alasan kenapa para founding fathers menetapkan adil makmur dan bukan yang lain sebagai tujuan negara. Apabila sila-sila Pancasila kita urutkan dari sila pertama sampai sila kelima, akan kelihatan bahwa sebenarnya sila-sila itu berjenjang seperti sebuah tangga, dengan sila ketuhanan sebagai yang teratas dan sila keadilan sebagai yang terbawah. Marilah kita tinjau urutan sila itu dari sudut pandang keluasan cakupan dan isinya. Dari keluasan cakupan, ketuhanan menduduki posisi yang paling luas cakupannya. Kenapa? Karena ketuhanan mencakup semua hal yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia. Semua hal bisa dikaitkan dengan ketuhanan. Sementara keadilan adalah yang paling sempit, karena keadilan hanya membahas tentang bagaimana membagi dengan sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.
Sementara itu, dari sudut pandang isi sila, ketuhanan merupakan sila yang paling abstrak, dan di pihak lain, sila keadilan merupakan sila yang paling konkret. Artinya, masalah keadilan merupakan hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga negara. Dari sudut pandang ini, adil makmur dipilih menjadi prioritas utama karena paling sempit dan paling konkret. Dengan kata lain, keadilan adalah yang paling mungkin diraih daripada sila-sila yang lainnya. Barangkali dalam pikiran teman-teman muncul pertanyaan, apakah dengan prioritas keadilan, pemerintah mengabaikan sila-sila Pancasila yang lain? Tentu saja tidak. Keadilan dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berperi kemanusiaan, keadilan yang berpersatuan, dan keadilan yang berkerakyatan. Perlu ditegaskan pula bahwa penyebutannya adalah adil dahulu baru makmur. Tidak boleh dibalik. Maksudnya apa? Maksudnya di antara dua tujuan itu, keadilan menjadi prioritas tertinggi dan kemudian baru disusul oleh kemakmuran. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya seperti orang bekerja yang memperoleh hak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan atau memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang asal-usul dan perbedaan-perbedaan lain. Keadilan seperti itu akan membuat golongan masyarakat miskin tetap miskin. Sealur dengan pemikiran Soekarno tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, keadilan yang dikehendaki oleh para founding fathers adalah keadilan yang mampu memberdayakan keluarga kurang beruntung sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh sukses yang sama atau sejajar dengan keluarga sejahtera. Agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, marilah kita membuat perbandingan sederhana dari tiga ideologi yang pengaruhnya cukup besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu kapitalisme, komunisme, dan Pancasila. Ketiganya itu kita bandingkan pada aspek sasaran, cita-cita, dan cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita. Kita mulai dengan kapitalisme. Sasaran kapitalisme adalah pengusaha atau para pemilik modal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah modal. Kekayaan atau dalam terminologi Pancasila adalah kemakmuran para pengusaha. Jalan atau cara yang ditempuh untuk meningkatkan jumlah modal adalah melalui pengembangan usaha. Badan usaha milik para pengusaha itu biasanya dikenal sebagai perusahaan. Sampai di sini teman-teman paham? Jadi perusahaan itu apapun jenisnya diciptakan oleh pengusaha untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran sesedikit mungkin untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa perusahaan itu untuk mencari keuntungan dan sama sekali bukan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan kapitalisme, kesejahteraan masyarakat itu tergantung pada individu-individu di dalamnya. Ideologi kedua adalah komunisme. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas atau yang pada masyarakat Indonesia dikenal sebagai sama rata, sama rasa. Komunisme berusaha menciptakan keadilan setinggi-tingginya sehingga berprinsip mengerjakan semua hal secara bersama dan hasilnya dinikmati bersama.
Sasaran utama komunisme adalah buruh atau tenaga kasar dari perusahaan, karena merekalah pihak yang dipandang paling menderita oleh adanya perusahaan milik kaum kapitalis. Untuk mencapai tujuan itu, komunisme menempuh revolusi, yaitu buruh merebut dan menguasai secara paksa perusahaan untuk kemudian dijalankan bersama-sama. Ideologi ketiga adalah Pancasila. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sasarannya adalah masyarakat secara keseluruhan, terutama mereka yang selama ini miskin, menderita, dan terpinggirkan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengembangkan usaha bersama dalam bentuk koperasi. Selain dapat memperoleh harga yang lebih murah melalui koperasi, keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi kepada semua anggota dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU. Berdasarkan ideologi Pancasila, negara tetap mengakui hak milik dan usaha perseorangan. Akan tetapi, hak milik itu memiliki fungsi sosial. Sampai di sini teman-teman, pembahasan tentang Pancasila sebagai ideologi. Dari pembahasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan ideologi alternatif yang disampaikan para founding fathers dalam mengkoreksi kapitalisme dan komunisme. Yang kedua, Pancasila merupakan ideologi perjuangan. Artinya apa? Akan banyak kesulitan, akan banyak hambatan dalam menerapkannya karena kapitalisme dan komunisme akan tidak menyukainya. Saya kira pembahasan cukup sampai di sini. Salam Pancasila, terima kasih.